Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022. Jadi seperti biasanya, saya akan membahas totalnya ada 6 saham. Ada beberapa video ya yang sudah saya buat ya untuk minggu ini. Jadi silakan nonton playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Astra International atau ASI. Seperti biasanya saya sudah pernah gambarkan ya, ini dari analisa saham mingguan, ini weekly chartnya, bahwasannya supportnya di 6925 dan resistennya di 7250. Ya minggu lalu dia koreksi sampai di bawahnya 6925, kemudian rebound, dan untuk minggu ini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 7250 ya. Hanya minggu lalu di 7300, jadi dia masih belum berhasil breakout ke atas 7250, ditutup kurang lebih di tengah-tengahnya ya, di antara 6925 dan 7250. Jadi yang sudah punya lebih baik kalau sudah di bawahnya 7250 lebih baik jual dulu sebagiannya. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah 6925, saran saya untuk ASI jual dulu semuanya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar itu kan berhasil naik lagi ya, kalau mau buyback ya, kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 6925 ya silakan, tapi kalau mau masih hold ya nggak masalah juga. Tapi yang penting di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah 6450 ya. Jadi kalau turun di bawah 6450, menurut saya sih untuk ASI dia sudah selesai ya trennya, uptrendnya ya. Jadi dia ada kemungkinan sideways dulu, lebar di antara 6450 sampai 7250, atau nanti dia testing lagi area support berikutnya di bawahnya ya. Entah itu di 6000 atau 5500-an. Jadi yang mau buy on weakness boleh di 6450 atau 6925. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound ya, seperti ini ya, koreksi rebound, di sanalah kesempatan untuk buy. Tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Itu untuk ASI kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk dari daily chart-nya, ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan kurang lebih sekitar area 6.700-an ya. Jadi masih belum kena. Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh aja ya, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 7250 boleh tambah lagi, naik lagi ke atasnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih tetap sama di 7625 dan 8000. Intinya memang dia masih konsolidasi di jalur uptrend-nya ya. Jadi masih cukup bagus sebenarnya untuk ASI ya. Tapi jangan lupa tetap kalau yang trading ya, fokus saja kalau turun di bawahnya 6925 jual dulu sebagian, tapi kalau dia turun lagi di bawahnya 6450 atau 6500 ya, silakan jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness boleh tunggu di area 6450 juga boleh ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau belum rebound ya jangan buy ya. Kalau sudah mantul bertahan di atasnya ya kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Memang kalau secara tren ini trennya masih cenderung sideways di jalur uptrendnya. Jadi masih ada harapan untuk naik lagi, masih bisa nggak Pak Sunar? Masih ada ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trading stopnya, mudah-mudahan dia lancar untuk ASI ya. Kurang lebih cukup sih ya. Oke, berikutnya untuk Akra. Weekly-nya sudah saya gambarkan support resistennya. Jadi supportnya di 940, resistennya di 1115. Memang sekarang posisinya di tengah-tengahnya. Kalau mau buy sekarang boleh beli juga ya. Di area 1000 sampai 1025 boleh aja. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 940 atau 870. Artinya buy on weakness itu kalau dia misalnya koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi boleh tunggu di 940 atau buy sekarang, belinya bertahap aja. Setiap kali naik Rp25 atau Rp50, kalau mau tambah lagi atau istilahnya average up boleh ya, silakan ya. Resisten terdekatnya masih tetap sama, garisnya 1115. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1115, sebenarnya untuk Akra ini masih potensial ke sekitar area 1175 dan 1200. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Ini kurang lebih memang di tengah-tengahnya ya. Itu dari weekly chartnya. Kemudian untuk dari daily chartnya mungkin lebih jelas ya. Untuk area buy on weakness tunggu aja di 940 atau 890. Jadi kalau misalnya dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau gunakan area support terdekatnya 1000 ya. Ini kan lagi proses koreksi ya. Setelah naik, nah kalau dia misalnya nyentuh seperti ini di bawah 1000 kemudian berhasil naik ya, kita boleh kesempatan untuk buy on weakness. Jalurnya masih cukup bagus sebenarnya, uptrend ya. MA20-nya masih mengarah ke atas.
Ini dia terakhir testing MA20 nyentuh kemudian berhasil rebound ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy, kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Akra ya. Sebenarnya ini masih potensial ke 1200 untuk Akra ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Maksimum stop loss-nya di 890 ya. Memang sebelumnya ini pernah turun di banyak 890 ya, tapi dia closingnya masih bertahan di atasnya. Jadi masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi 890 maksimumnya. Kalau turun di banyak 890, saran saya untuk Akra lebih baik jual dulu semuanya. Karena ada kemungkinan dia turunnya lebih dalam ya. Ya saya nggak mendoakan turun dalam, enggak ya. Mudah-mudahan aja masih bertahan di atasnya 940 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Akra. Berikutnya untuk Pegas. Pegas dia akan menguji resisten lagi 1640. Memang sebelumnya dia gagal ya. Di sini high-nya pas di 1620, kemudian dia koreksinya tajam ya. Nah, kali ini dia akan berusaha naik. Apakah dia berhasil naik lagi atau tidak? Kira-kira bagaimana Mas Sunar minggu ini? Sebenarnya minggu ini masih ada peluang untuk breakout ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, boleh pasang stop loss-nya di 1545, atau kalau kedekatan ya dia boleh pasang di low-nya minggu lalu ya, 1505. Jadi boleh buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya kalau mau ya, boleh tambah lagi atau average up untuk Pegas. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1640, maka target berikutnya sekitar 1880 dan 2150. Nah, ini sudah pernah saya bahas ya. Ini ada formasi rounding bottom. Memang dia gagal breakout. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1640 ya, ini target price-nya ke 2150 memungkinkan banget ya kalau berdasarkan dari chart pattern-nya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian untuk daily chart-nya di sini memang masih naik ya, uptrend-nya masih bagus, masih di atas MA20-nya, dan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1600. Kalau dia berhasil naik ke atas 1600, yang belum punya Pegas, kalau yang mau trading buy di Pegas silakan ya, buy high sell higher, naik ke atas 1600 buy, naik ke atas 1640 tambah lagi atau average up. Nah, target price berikutnya sekitar 1800. Nah, kalau sudah di atas 1640 ya nanti diatur sendiri ya, kelipatan Rp20 atau Rp40 terserah ya. Yang penting target price-nya kurang lebih 1800. Itu untuk Pegas masih memungkinkan kalau dia berhasil breakout ke atas 1600. Kalau yang misalnya takut, wah Pak Suntar saya tunggu aja di area buy on weakness ya, boleh tunggu di 1475, 1405 atau 1345. Jadi ada 3 area ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya juga ya. Ketika dia naik tinggi, kalau yang nggak dapat ya tunggu aja buy on weakness di 3 area ini ya, 1, 2, 3 ya. Jadi tradingnya mudah ya, jadi ikutin aja garis-garis acuan yang sudah saya berikan. Kalau misalnya koreksi seperti ini ya, kita belinya kalau rebound, kalau belum ya kita jangan, kita tunggu di banyak lagi. Nah kalau seperti ini ya, dia di sini nggak sampai tapi dia sudah berhasil naik rebound lagi ya, kita mulai buy. Memang dalam perjalanannya, wah Pak Suntar setelah buy kok turun lagi, ya sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya. Ini memang dari 1430 ke 1405 kan masih terlalu dekat ya. Jadi kalau pasang stop loss di area 1345 sebenarnya masih ada potensial ya. Walaupun misalnya sudah kena Pak Sunar, tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buyback. Jadi kunci sukses di saham itu sebenarnya ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu dia ada 2 faktor. Yang pertama kalau kena trailing stop atau stop loss kita jual dulu. Tapi kalau dia misalnya kita sudah jual kena stop loss, ternyata Pak Sunar dia berbalik arah, malah tembus resistennya. Nah, bagaimana Pak Sunar? Apakah kejar? Ya kalau kita lihat trennya masih bagus ya, mulai mengarah ke atas lagi ya, di sanalah kesempatan kita untuk buyback. Nah, kalau kita disiplin cut loss doang, nggak buyback, padahal trennya sudah mulai bagus, balik lagi ke arah ke atas ya, ya kita ya rugi sendiri. Akhirnya kita cut loss terus ya. Akhirnya ceritanya loss terus, nggak pernah untung di saham ya. Jadi kita harus buyback. Kalau dia misalnya trennya sudah mulai berbalik ke arah ke atas. Kurang lebih untuk Pegas cukup ya, jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mungkin kalau mau tahu tengah-tengahnya ya sekitar 1700-an lah ya. Kalau mau tambah lagi atau average up, gampangannya seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk Pegas. Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa memang masih testing area resisten ya. Di sini range-nya antara 270 sampai 296 ya. Itu weekly-nya. Seringkali dia naik ternyata gagal lagi Pak Sunar. Ya kalau buy sekarang sebenarnya boleh ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang untuk Elsa, pasang stop loss-nya di 270. Kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Sebenarnya ini masih memungkinkan ke 332 ke atas masih bisa ya. Selama dia bertahan di atasnya 270. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speednya untuk setting videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Memang saya ngomongnya agak cepat, tapi seharusnya nggak masalah ya.
Kalau garis-garis ini angkanya nggak kelihatan, resolusinya dinaikkan ke 1080p. Jadi kalau kita lihat di sini, ini area buy weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya, 1, 2, 3, 280 ke atas boleh buy, atau di area 296 ke atas ya. Kalau sudah buy, ternyata kok ditutup di bawahnya pas sebenarnya ya, pasang aja stop lossnya di 288 dan 280. Sebenarnya masih cukup bagus ya, dia memang sideways. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut. Naik ke atas 306 tambah lagi, naik ke atas 316 tambah lagi ya. Jadi bertahap aja, santai aja. Arahnya MA20 memang cenderung mengarah turun, tapi ini masih dalam toleransi lah ya. Selama di atas 280 sebenarnya masih ada harapan untuk naik lagi untuk Elsa ya. Bisa breakout lagi, bisa sampai 342, paling tidak kemungkinan masih bisa ya. Selama dia bertahan di atas 280. Kurang lebih sih seperti itu untuk emiten Elsa ya, Lusa Tbk. Oke, berikutnya untuk area ESA. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk ESA, ini weekly-nya ya, area buy weakness sudah saya sebutkan di 1000. Memang nggak dikasih, tapi di sini saya sudah kasihkan resistennya 1400. Jadi yang mau buy high sell higher, naik ke atas 1400 boleh buy. Mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar, saya beli kemudian nggak lama lagi 1405, dia turun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Sebenarnya sih masih cukup bagus ya, selama dia masih bertahan di atasnya 1000. Tapi kalau bicara mengenai support berikutnya di 1000 ya terlalu jauh Pak Sunar, nanti lossnya lebih dari 20%. Ya pasang aja terdekatnya di 1175 ya, seperti itu low-nya dari minggu lalu. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih belum ya. Tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1400. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar sebelumnya kan gagal. Ya kadang-kadang kalau di saham itu kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia berhasil breakout kemudian turun lagi, belum tentu ya, tapi belum tentu pasti naik enggak ya. Jadi pasang aja dari stop dan stop lossnya, belinya bertahap, naik ke atas 1600 boleh tambah lagi, target price berikutnya di 1800 dan 2000. Itu dari mingguannya atau weekly chartnya ya untuk ESA. Nah kemudian untuk dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya sekitar 1000 atau 900. Jadi kalau dia koreksi turun di bawah 1000 atau di bawah 900, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum mantul, belum rebound ya kita jangan buy. Atau kalau posisi sekarang seperti ini, memang kalau buy sebenarnya sih boleh aja ya. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau naik ke atas 1400 tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi ya. Atau sekalian tunggu di area 1000 lah buy weakness-nya ya. Jadi kalau turun di bawah 1000, berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Kalau belum berhasil rebound atau mantul ya jangan buy dulu ya. Ya ini memang cenderung mengarah ke bawah ya, MA20-nya cenderung melandai, tapi sebenarnya ini masih posisi konsolidasi di jalur uptrend-nya. Itu kurang lebih untuk ESA seperti itu, mudah-mudahan dia masih lancar naik lagi ke atas ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah 5 saham, satu lagi untuk UNTR. UNTR bagaimana Mas Sunar? Sebenarnya dia masih testing resistance 31.000 ya. Kalau yang mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di 27375. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya itu, kalau berhasil rebound, mantul barusan kita buy. Kalau misalnya nggak dikasih ya, memang sebelumnya dikasih di sini ya, 27325 ya. Jadi kalau nggak dikasih mungkin bisa pakai acuannya di sini lah ya. Pakai low-nya dari 28 ribuan di sini ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 28.000, kalau dia berhasil rebound atau mantul kita buy. Atau sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 31.000 kita buy, jadi buy high sell higher ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 31875 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya sebenarnya untuk UNTR ini masih memungkinkan 35.000 ya. Ini arahnya mengarah ke atas ya. Kalau kita lihat ya, hijau 4 kali, kemudian merah konsolidasi, breakout lagi, konsolidasi, ini breakout tapi gagal ya. Sebenarnya sih masih cukup bagus lah selama dia bertahan di atasnya 27375. Jadi tunggu aja di area buy on weakness-nya 27375 sampai 28.000 atau sekalian kalau dia breakout. Kita jangan terlalu takut, wah Pak Sunar breakout nanti jangan-jangan gagal lagi. Ya, kalau kita perhatikan sih setiap kali breakout dia selalu higher high ya. Walaupun dia mungkin pullback lagi, tapi dia minggu berikutnya lagi dia berhasil higher high. Ya, uptrend-nya masih cukup bagus sebenarnya ya. Koreksinya memang fluktuasinya kadang-kadang tinggi ya. Ini fluktuasinya tinggi banget ya, 2 minggu yang lalu ya. Dia sudah naik higher high, kemudian turun lagi, naik lagi seperti itu ya. Ditutup di bawahnya 31.000. Ini weekly chartnya seperti itu. Kalau yang mau lebih jelas mungkin di daily-nya lebih enak ya. Ini area buy on weakness-nya di 27.700 kalau nggak mau buy sekarang ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 27.700 ya seperti ini ya. Ini sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi yang ngikutin saya sebelumnya kalau naik ketinggalan ya tunggu aja buy on weakness-nya di 27.700. Artinya kalau dia turun di bawahnya 27.700 kemudian berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 284
75 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi ya. Jadi harusnya sih profitnya lumayan, naik ke atas 31050 tambah lagi. Nah ternyata gagal Pak Sunari ya. Kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi garis-garis ini fungsinya ganda. Kalau dia berhasil breakout, silakan tambah lagi atau average up ya. Karena uptrendnya ini masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah ini memang testing ya, kurang lebih nyentuh ya. Kalau mau tunggu biometris ya tunggu aja di 27700 atau paling dekat ya di 28475. Jadi kalau dia koreksi kemudian rebound atau mantul itu kesempatan untuk buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Dicek juga apakah ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah saya bahas 6 saham. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada beberapa saham ya yang saya bahas ya. Ada beberapa video juga. Jadi mudah-mudahan tetap lancar ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.